Kalau Ustadz Markus saya kira itu adalah kata pembaptisan khusus pembaptisan untuk Ustadz Sutresno. Nah, beliau aktif di Arimatea dan tinggalnya nanti secara singkat mungkin Ustadz Markus Sutresno memperkenalkan diri. Nah, sembari menunggu Ustadz Markus Sutresno, saya kira di awal tadi saya sampaikan sebuah ayat di surat Al-Baqarah ayat 120 yang tadi kita baca bersama. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa tidak akan pernah rela umat Yahudi dan Nasrani itu terhadap kita umat Islam sampai kita mengikuti apa yang mereka kehendaki. Nah, di era 2014 ini, di tahun politik ini, saya kira banyak kasak kusuk, banyak langkah-langkah yang ditempuh oleh orang-orang Kristen, yang ditempuh oleh orang-orang Nasrani untuk mengkafirkan atau untuk menjauhkan negara kita dari agama Islam. Kita tahu beberapa waktu yang lalu di saudara-saudara kita di Manokwari, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar berita bahwa Manokwari akan dijadikan sebagai kota Injil beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini masih belum dapat berita mengenai itu, apakah sudah diinjilkan, sudah dikristenkan atau belum. Di Manado juga sama. Saya kira banyak orang-orang Muslim yang di sana merasa minoritas, meskipun jumlah kaum Muslim dan Nasrani di sana hampir sama. Tetapi entah kenapa umat Muslim menjadi minoritas di Manado. Nah, langsung saja pada Ustadz Markus, mungkin sedikit perkenalan dulu Ustadz Markus Sutresno, lalu dilanjutkan pemaparan materinya. Saya kira itu sampai jam 9 kurang 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya belum semangat ya jawabnya salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di gedung Muhammadiyah ini karena limpahan rahmat itu dari nikmat sehat, nikmat sempat, terutama kita diberi nikmat iman dan Islam. Dan saya berdoa mudah-mudahan sampai kita menutup mata nanti tetap diberikan iman dan Islam. Allahumma amin. Pada kali ini langsung saja perkenalan. Nama saya M. Sutresno ya. M itu dulu dipanggil Markus, namun sudah saya feedback, saya ganti Muhammad ya, karena Muhammad mempunyai arti yang terpuji, sehingga saya meminta doa dari mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan saya menfeedback nama Markus ini menjadi orang yang terpuji. Allahumma amin. Tempat tinggal saya, kalau dulu saya di Klisren dekat, namun sekarang jauh sekali. Mungkin saya juga termasuk peserta paling jauh di sini, yaitu di Jalan Parangtritis KM 15,5. Dan cukup lumayan, tadi hujan deras, saya agak ikut. Ternyata Allah berikan hari ini terang. Dan saya selain di
Arimatea itu saya juga di Majelis Muhtadim, tempatnya Pak Sunarti Salwi, yaitu tempatnya berkumpul orang-orang yang dulu pro setan, ya, ngobrol dengan setan, karena di situ ada Katolik, ada Protestan, Hindu, Buddha, Kejawen, bahkan ada yang Yahudi. Jadi di situ komplit. Kebetulan saya kali ini menjabat ketua di Majelis Muhtadim. Kalau di Arimatea Pusat saya sebagai bendahara. Jadi Arimatea ini, mengapa ada nama Arimatea, ya perlu kita kenalkan kepada rekan-rekan bahwa Arimatea ini untuk mengimbangi dari kurang ajarnya seorang pendeta yang namanya Insinyur Surati, jadi pendeta, bahwa dia menulis buletin namanya Buletin Dakwah Ukhuwah, sehingga banyak mengecoh anak-anak muda, anak-anak yang baru masuk pondok, yang Islamnya belum sip, gitu ya, kira-kira bisa digagalkan dan masuk gereja karena ulah ini. Jadi di sini Arimatea ini mempunyai singkatan, ya, seperti advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah terpadu yang efektif dan aktual. Sekretariatnya di Jalan Babaran nomor 80 Yogyakarta. Ini nomor kontak di sekretariatan. Jadi Arimatea ini juga ada nama ini diambilkan di Injil, yaitu untuk mengimbangi pendeta Surati tadi. Jadi kalau nanti rekan-rekan Arimatea ini dakwah ke gereja supaya tidak asing di gereja, sehingga Arimatea ini ada nama kota namanya Arimatea, dan orang yang terkenal nolong Tuhan Yesus itu namanya Yusuf dari kota Arimatea. Kalau kita melihat contoh sosok di Indonesia, Joko Tingkir, Joko namanya berasal dari kota Tingkir. Kalau ini Yusuf, Jejaka dari Arimatea. Jadi kalau nanti rekan-rekan di sini, mohon maaf ya, tatkala kebetulan punya pacar, yang pacarnya itu notabene non muslim, terus ingin menjadikan muslim atau muslimah, silahkan hubungan dengan kami, nanti kami bantu. Ya, kalau udah terlanjur, tapi kalau belum terlanjur, di sini pemuda-pemuda ganteng dan ahwat-ahwat yang cakep masih banyak. Jadi jangan cari yang banyak urusannya, kira-kira gitu ya. Jadi judul kami tadi membentengi pemurtadan di Islam di Mekah, karena ini memang kemarin saya dari sana untuk khususan untuk ceramah di Aceh, karena di Aceh ini baru rame marak dengan adanya aliran sesat, yaitu aliran dari Nabi Musadek yang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu yang telah ditangkap dan dipenjarakan. Ternyata di sana anak buahnya banyak sekali, dan kebetulan orang-orang yang jenius sekaligus anaknya orang-orang kaya yang sudah dicuci otaknya. Saya berani ngomong demikian kalau di Aceh ini banyak orang yang nggak percaya bahwa orang Aceh banyak yang keluar dari jalur rel Islam. Namun Arimatea punya data, karena apa? Saya dan teman-teman membawa orang Aceh yang dibengkelkan akidahnya di Yogyakarta, dibawa ke Gunung Kidul. Ini ada orang 8, satu diantaranya ateis. Itu seorang cewek cakep, pinter, anaknya orang kaya, masuk ateis gara-gara apa? Membuka website yang judulnya Anda bertanya, ateis menjawab. Maka nggak usah aneh-aneh kalau imannya belum benar, tolong nggak usah buka-buka yang enggak, kira-kira gitu. Jadi nanti di sini kalau rekan-rekan ada masalah, silakan nanti ya kita sama-sama
belajar Kristologi Qurani. Namun nanti setelah belajar ini, bukan saya mengajarkan Injil terus rekan-rekan menjadi Kristen, namun belajar Injil dan Quran supaya rekan-rekan bisa mempertahankan dirinya dari Islam ini untuk membentengi dari Kristenisasi. Berita yang kami dapat yang masih baru dan ini ternyata sudah mendapatkan izin. Besok tanggal 31 bulan ini ada Paskah di Gunung Kidul, yaitu Paskah besar-besaran dari Jawa dan Bali. Itu judulnya. Namun kalau saya cenderung itu sudah internasional karena yang diundang dari luar Indonesia banyak. Nah di sini silahkan nanti kalau Muhammadiyah keberatan memberikan sikap untuk semua rekan-rekan tanda tangan nanti dikirimkan di sana, walaupun sudah ada tanda tangan dari Bupati, dari DPR, malah kemarin saya terbaru ini dari Mabes sudah tanda tangan diizinkan. Terus kalau bisa mungkin rekan-rekan yang punya teman-teman di masjid-masjid Gading silakan nanti, karena pengunjungnya ini nggak main-main dari 12.000 hingga 18.000 dan akan menginap di tempatnya warga. Otomatis kalau warga Katolik dan Protestan tidak mencukupi, mesti warga Islam akan memenuhi ini. Kadang nanti orang-orang kita nggak pandai merayu. Kalau saya kemarin sudah mencoba, kalau bisa yang orang-orang Islam jangan boleh untuk menginap, biar menginap di hotel atau menginap di tempatnya orang Katolik dan Protestan silakan. Ini kalau kita nggak bisa mendemo seperti itu. Dulu Profesor Yomren yang mau datang di Yogyakarta sudah dibatalkan, kemarin datang di Makassar juga dibatalkan, namun akhirnya pindah ke gedung yang lebih kecil, tapi bisa jalan, tapi gedungnya kecil. Nah ini akan terjadi di Wonosari ya, kalau nanti kita nggak bisa berbuat apa-apa, minimal kita ngajak semua takmir masjid dan masyarakat di Gading. Karena kemarin mau minta lapangan itu tidak bolehkan oleh teman saya bilang Pak Lurah, namun sekarang justru malah dapat tempat yang lebih luas, yaitu di Banjaran Gading. Jadi di sini silakan catat nomor HP saya. Maksud saya bukan saya pengen terkenal ya. Jadi supaya nanti kalau rekan-rekan ada permasalahan dari Arimatia bisa bantu ya. Jadi katakanlah nanti mungkin ada teman kita yang sudah dimurtadkan atau gimana, dan kita tarik balik kira-kira demikian, sehingga nanti rekan-rekan bisa ikut menunjang kerjanya Arimatia supaya Arimatia ini bisa banyak teman, sehingga nanti tak dalam menghalu kristenisasi tidak sendiri. Apa yang telah disampaikan tadi di surat Al-Baqarah 120 itu betul, bahwa itu tantangan kita yang telah difirmankan oleh Allah, sehingga kita akan bekerja terus sampai dengan hari kiamat, tidak hanya sekarang. Kalau saya yakin itu sampai hari kiamat. Jadi menurut saya gini, ajarkan dakwah ya, ajarkan atau dakwahkan Islam dan cegah kemurtadan. Jadi di sini kita perlu cermati ini. Ada sebuah pertanyaan, kira-kira adakah kristenisasi? Ternyata Bible atau Injil membebani gereja atau lembaga kekristenan melakukan misi penyebaran agama demi memperbesar populasi umat dengan berbagai cara, di mana penyebaran tersebut dengan beban target-target semua umat manusia menjadi murid Yesus. Salah satu contoh ayat dalam bentuk kalimat perintah atau imperatif adalah bunyinya demikian: karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekaligus kita bersama-sama belajar baca Injil ya. Di situ tertera Matius 28 ini artinya pasal, titik 2 16 sampai 20 itu artinya ayat. Jadi itu bacanya Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Berikutnya Injil Markus, tapi bukan Markus Sutrisna ya, pasal 16 ayat yang 14 sampai dengan 16. Kisah para Rasul ini sebenarnya di luar Injil, jadi kalau ini banyak tulisan-tulisan daripada Paulus. Itu Kisah Rasul 1 pasal 1 ayatnya 6 sampai dengan 8. Selanjutnya konsep dan perintah Bible untuk menjadikan semua umat manusia jadi muridnya atau pengikut Yesus terbukti di lapangan sudah diakui oleh Pendeta Dr. A.A. Yelame, Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia. Ini termuat di majalah Kristen Narwastu nomor 2 Agustus 2003 halaman yang ke-15 yang menyatakan memang tidak perlu dibantah. Ada juga gereja yang melakukan kristenisasi. Tapi ini aneh, sementara tokoh sentral Kristiani sendiri mengakui adanya kristenisasi, tapi tokoh-tokoh Islam liberal membela tidak ada kristenisasi. Ternyata jangan kaget kalau di IAIN di Aceh sana yang liberal ternyata banyak. Ya, aku nggak mau ngomong di sini, saya ngomongnya di Aceh saja ya. Makanya saya kemarin dicurigai oleh orang Aceh, terutama orang liberal. Saya ditanya banyak sekali karena dia mengembuskan suara yang nggak enak, menyangka bahwa saya ini adalah mata-mata gereja. Jadi agak seru juga di sana. Cuman karena saya banyak teman di sana, orang ini yang mencurigai saya malah justru tak bikin penasaran supaya dia agak seru lagi kepada saya bahwa saya urusan gereja kira-kira gitu. Namun rekan-rekan kalau nanti menuduh saya boleh, sah-sah saja ya, termasuk kalian. Tapi saya punya bukti yang nanti bisa dibuktikan. Saya pernah dialog dengan seseorang, akhirnya orang itu ingin masuk Islam, tapi ngomong dulu sama anak dan istrinya. Anaknya karena pinter Injil, Pak tolong saya diantar untuk menabrak yang namanya Markus, karena gara-gara Pak Markus Bapak ingin masuk Islam. Bapak yang baik diantarlah anak itu ke rumah saya, dialoglah seharian di rumah ya. Singkat cerita, ada sebuah Injil Markus ya, mulai ayat yang pasal yang 16, ayat yang ke-16 sampai selesai. Di sana ada satu kata-kata yang bisa kita nanti pakai dalam dialog. Jika seorang percaya dan dibaptis, tatkala memegang ular, dipatuk ular berbisa dan minum racun, maka ia tidak akan celaka. Padahal dia di rumah itu sudah nanya, saya pakai 5 lembar folio itu saya belum bertanya. Dia tanya, tetap jawab, tanya, tak jawab. Saya akhirnya karena jengkel, saya itu pertanyaan saja. Kalau gitu, Mbak, sekarang sama saya nanya satu aja. Ini dibuktikan Anda pecinta Yesus? Iya, saya nggak akan balik Islam karena saya pecinta Yesus. Nah, tak suruh minum Coca-Cola di tempat saya, tak kasih potasium cyanida. Mau nggak kamu minum untuk membuktikan bahwa Anda kenceng sekali hati Anda menambahkan diri kepada Yesus? Akhirnya apa? Dia bertanya kepada saya, Pak, kok ada seperti ini ya? Oh, pertanyaannya kebalik, Mbak. Harusnya yang nanya saya, Mbak, tempatku ada gituan ya? Harusnya gitu. Cuman karena Anda nggak bisa jawab, bolehlah saya menjawab. Tolong besok diumumkan di gereja, teman-temanmu suruh minum Coca-Cola plus apotas atau potasium cyanida. Besok berikutnya di gereja nggak ada orang, saya bilang itu. Satu, mungkin lari semua takut minum racun. Kedua, mati semua, saya bilang itu. Tapi akhirnya alhamdulillah ya, sebulan kemudian
anak bapak sama ibunya alhamdulillah masuk Islam. Nah, pertanyaan saya, kalau saya ini mata-mata gereja, kira-kira saya datang ke gereja digantung apa dikasih hadiah? Gantung. Nah, itu maka rekan-rekan kalau di sini tatkala Ramadan, Mas dari mana? Oh, dari dakwah. Dakwahnya di mana? Di masjid. Itu sebenarnya salah. Anda dari siraman rohani. Kalau Anda berani, dakwahnya di gereja Kota Baru. Sudah saya berani ke sana. Belum tahu, kalah dengan misionaris yang sudah datang di tempatnya Ibnul Qayyim. Ada 4 orang, calon pastor datang ke sana. Coba dibaca. Saya lanjutkan, ini ayat yang tadi karena tadi sudah dibaca, saya nggak ulas kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, kristenisasi ini dilakukan dengan cara apa? Ya, jadi kita waspada, namun karena data saya harus beralih. Oke, yang ini nanti nggak saya paparkan semua. Jadi yang pertama itu bagi-bagi sembako, yang kedua pengobatan gratis dengan cara medis dan ritual. Bagi-bagi sembako, kalau dulu tatkala ada gempa, karena waktu itu dulu saya tinggal di Blitar terus pulang di Tiringan, ini banyak diberikan supermi, sembako dan lain sebagainya. Namun mas-mas yang sekarang ini sudah pinter, kalau diberi supermi sudah nggak mau lagi. Tapi kalau diberi suparmi lah itu baru. yang cewek-cewek diberi suparman juga baru mau. Nah, ternyata ini trik yang baru. Nah, nanti saya sambung ke yang 6. Pengobatan gratis. Ini banyak loh ya, medis-medis Islam yang nggak ngerti diminta oleh mereka, misalnya di Wonosari atau di tempatnya orang kena bencana, ini mengobati dengan cara medis. Nah, nanti kalau medis juga nggak mempan, ini nanti diteruskan dengan yang ritual. Ini terutama rekan-rekan bisa lihat di televisi bahwa ada 2 pendeta, satu dari pendeta impor, yang satu lokal. Ya. Ini tangan kita suruh kearahkan ke layar televisi. Tolong bagi orang-orang yang sakit, siapapun, apapun agamanya, silakan. Kita nanti minta kepada Yesus supaya Anda diberkati oleh para pendeta, nanti didapatkan kesembuhan. Dan itu kalau sembuh benar, ini hanya kebetulan. Dan kebetulan yang membawa ini adalah setan, bukan penyembuhnya itu Allah. Karena Pak Yesus tidak bisa menyembuhkan. Karena Yesus, rekan-rekan Jumat lalu libur kan? Liburnya bukan karena Muhammadiyah, tapi karena ada kematian besar. Anda layak tidak? Itu Tuhannya orang Nasrani meninggal. Itu loh, selama 3 hari 3 malam. Nah, itu namanya Paskah. Nah, nanti saya kupas nanti kalau ada waktu. Nah, ini Gus Dur, presiden kita dulu, ini tatkala ada Natalan, dia suruh datang dan diberkati oleh jemaat ini dan pendetanya sejumlah 80.000. Tidak main-main. Orang di kota gede ini belum pernah ada pengajian Muhammadiyah 80.000. Belum toh? Belum. Di sana sudah. Ini maksudnya apa? Ingin memberkati Gus Dur, karena Arimatea dapat bocoran dari gereja. Dan ini nggak main-main. Mengambil dokumen di gereja, taruhannya nyawa. Teman saya masuk ke sana, ya, karena mengaku Arimatea tadi aman. Akhirnya mengambil dokumen itu isinya apa? Tahun 2005 hingga tahun 2020 Indonesia ini mau dikristenkan dia 90%. Kita nanti jadi yang 10% plus agama yang lain. Coba, apa enggak gile? Nah, ini cita-cita mereka. Akhirnya Pak, teman saya ditawarin begini, karena udah ketahuan nyuri. Pak, tolong deh dikembalikan, dan tolong jangan disebarluaskan. Tak kasih 50 juta. Tawaran pertama 50 juta. Teman saya tidak bisa
100, 150, terakhir menggiurkan coba 1 M. Hanya sebuah data 2005-2020 coba. Mungkin kalau orang-orang sekarang mas pengen punya mobil gitu ya, mungkin mobil yang murah atau yang mahal saya rasa sudah cukup itu. Memberikan itu dada. Cuman teman saya mending bertaruh nyawa. Dokumen ini terus disebarkan ke teman-teman, diantaranya yang saya paparkan. Yang ketiga membantu membayar SPP. Ini mohon maaf nanti Muhammadiyah harus banyak turun ke bawah setelah melihat banyak orang yang miskin, anak-anak yang nggak bisa sekolah, tolong dibantu karena ini terjadi di Klitren. Di Klitren itu pernah terjadi ada anak disurati dari gereja. Namun surat ini kebetulan mampir ke tempatnya Pak RT teman saya. Kebetulan takmir masjid, setelah dibuka isinya suruh ngambil uang SPP di gereja. Takmir saya pinter, dibuka ini sebenarnya nyalain bom. Ternyata suruh ngambil SPP di situ. Diganti suratnya, silahkan ambil SPP di masjid. Kalau kita nggak punya nggak punya nyali tinggi, nggak bakalan memberikan uang SPP. Tapi alhamdulillah anak itu selamat dari kristenisasi. Yang keempat, membantu tatkala ada bencana seperti yang telah saya ceritakan tadi. Tambah satu cerita di Imogiri, pernah ada mbak-mbak rumahnya sudah hancur, sudah kehilangan orang tua, tinggal sendiri. Ditanya, Mbak pengen motor baru atau rumah baru dengan catatan Anda beribadah di perapatan, bukan perapatan Joyangun tapi yang ini loh. Nah, yaitu. Nah, ini kalau orang pengen rumah baru, masya Allah, nggak punya siapa-siapa, ditarik rumahnya anyar, coba, hebat. Yang kelima, membantu membayar hutang. Ini juga ngeri lagi. Ada tetangga, anaknya sedikit, kalau diajak main sepak bola pas, anaknya berapa? 11 orang, ya. Karena dia ada yang kuliah, ada yang masih pelajar, akhirnya menanggung hutang yang banyak, maka dia suruh ngambil uang di gereja. Tapi lama-kelamaan merayunya, alah bu, coba aja beribadah di sana. Kemarin kan menyembah Allah, hanya dikasih uangnya diganti Allah terus menyembah Allah. Kemarin kalau kita kumpul gini jamaah, di sana jemaat, diganti sama saja kok repot. Nah, akhirnya lama-kelamaan suruh berdoa, mohon pada Allah untuk membayar hutang. Ya, kalau nggak kerja, nggak dapat duit, ya nggak bakalan bisa. Tapi di sana suruh mohon kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Bendaharanya dikerjepin. Dia udah mau berdoa memohon pada Yesus. Akhirnya suruh datang ke bendahara. Akhirnya setelah sampai pada bendahara, doamu dikabulkan oleh Tuhan Yesus, maka hari ini utangmu lunas. Nah, ini yang mengabulkan Tuhan Yesus apa bendahara? Bendahara. Jadi Tuhan Yesus masih kalah dengan bendahara. Yang keenam, pernikahan silang. Ini bukan lulus Jawa kalau lulus gembel gitu ya. Namun di sini ada orang Islam dengan non Muslim, boleh Katolik, boleh Protestan. Ini banyak terjadi. Bahkan saya kemarin dapat SMS setelah ngisi di Kota Gede, dan kemarin malam juga ngisi, Pak, saya ini ada teman orang NU ditanggung agamanya Jogja, tapi pacaran dengan beda agama ini tadi Pak. Dia ijabnya ngalah dulu, karena sekarang kan nggak ada ijab BS ya, atau catatan sipil. Dia akhirnya Pak, ijab di gereja coba. Tapi setelah selesai dari gereja, orang ini tadi sholat ke masjid lagi, yang putri ke gereja. Nah, orang ini nggak paham dengan fikih. Kalau demikian itu zina terus. Nah, ini masya Allah. Jadi pernikahan silang ini nggak menyelesaikan masalah. Pertama saja, kalau jadi mantan baru boleh indah. Tapi tatkala punya anak satu, ini bermasalah. Ada temannya
saya. Ini saya lompatin aja, nanti ceritanya di belakang karena terkejar waktu. Nah, yang lebih ngeri lagi, pacarisasi dan hamilisasi. Nah, ini baru ngetren. Ini kalau orang, saya memaparkan di ini, ada orang gereja, dia bilang gini, Pak Markus itu ngawur. Di gereja nggak mengajarkan hamilisasi. Memang benar, di gereja enggak, tapi praktek di lapangan iya. Nah, karena apa? Sekarang ya, saya mohon maaf ya, yang diincar oleh orang-orang Nasrani, satu, wanita yang terkerudung, dua, anaknya takmir masjid, kedua, anaknya ustaz atau ustazah, atau anaknya Pak Kiai atau Bunyai, atau anaknya Pak Haji, atau anaknya tokoh masyarakat Islam. Kenapa yang diincar itu? Tapi setelah dari sini, wah katanya Pak Markus yang pintar, yang kecil, Bapak tak sekecil Bapak saja. Jangan, nanti tak terangkan dulu. Ternyata ini betul. Teman saya ini takmir masjid, kurang apa? Belajar kristologi dengan saya, kurangnya apa? Nah, dia buka kos-kosan dekat Duta Wacana sana. Dia milih yang Kristen, maunya itu pengen didakwai supaya besok masuk Islam. Tapi nggak tahunya, tatkala bapaknya pergi, si calon pendeta ini pinter pacaran, dan kebetulan dia ini sudah bekerja. Nah, ibunya ini cewek matre, udah calon pendeta kaya gitu ya, direstui oleh ibunya, tapi bapaknya nggak ngerti. Setelah selesai dia kemas-kemas barang-barang, terus besoknya melamar. Pak, hari ini saya melamar putri Bapak. Jawabnya apa? Boleh, tapi Anda harus pindah Islam dulu. Kalau tidak pindah Pak, jangan, saya melarang. Oh, kalau gitu saya batalkan lamaran daripada saya melamar anak Bapak, karena saya masih cinta dengan Yesus. Akhirnya anaknya pulang. Anaknya ngintip dari jendela terus datang ke tempat bapaknya. Pak, kenapa tidak boleh? Nah, itu beda agama. Tapi Pak, saya ini sudah hamil Pak. Nah, kalau sudah hamil bagaimana Pak? Nah, ternyata calon pendeta ini licik. Dihamili dulu coba. Kalau nanti wanita yang sudah hamil ini nanti dia kalau nggak nikah, lahir nggak punya bapak. Tapi kalau menikah harus mengorbankan agamanya. Coba jawab Pak, kalau jenengan terus milih yang di mana coba? Tak punya bapak atau pindah agama? Ayo, yang benar nggak milih Pak. Nah, mau repot semua Pak dipilih. Makanya saya ingat pepatah orang Jawa dulu. Kalau anak perawan itu tolong jangan makan pisang ambon. Pernah dengar kan? Tapi bukan pisang ambon beneran itu. Banyak tetangga saya nggak mau dahar pisang ambon. Pak Markus, mohon maaf ya, saya dilarang oleh orang tua. Bukan itu maksudnya. Gedang yang nggak enak itu loh. Terus yang kedua, kalau perawan jangan mangkuk keris. Ya, keris itu darwa dosa ikan nek melungker orang penanggungi ris mulane penanggung di nyudo. Pokoknya yang nggak ngerti nggak ketawa. Selanjutnya yang nomor 9 adalah dendam dan pelet dan magic. Ini kasus terbaru ya. Guru TPA, kurang apa guru TPA? Harusnya kan melebihi Markus ya. Tapi di sini guru TPA enggak. Di Gunung Kidul ini terjadi orang yang kena tepuk dari belakang dipelet. Akhirnya mereka diajak kemana-mana bisa. Terus akhirnya guru TPA ini tadi memutuskan pengen menikah dengan dia dan otomatis melepaskan agamanya. Untung pembantunya ini baik hati. Juragan, putri bapak ini sudah murtad, kemarin sudah dikristenkan di gereja sana. Bapaknya waktu itu pas liburan, anak ini dibawa, akhirnya dimasukin di tempat rehabilitasi di tempat saya ini. Masuk sana, terus anak itu disekap nggak boleh pulang. Nah, ini ceritanya, akhirnya dia sudah 4 hari ditangani oleh ustazah. Ya, ini bilangnya apa?
Mbak, aku ini sudah nggak doyan Quran, tolong aku jangan dijejali pelajaran Islam, aku sudah muak. Hari kelima saya datang, ini Pak Markus sudah kenalan tadi, juga mau mengajarkan Quran. Saya sudah nggak doyan Quran loh Pak. Oh enggak, saya datang ini pengen ngajarin Injil sampean. Nah ini baru kok ini lain ya. Akhirnya saya diterima. Nah, dengan saya melihat gelagat ini ternyata dia dimasukin jin, maka hari itu sorenya tak rukyah sama teman saya. Nah di rukyah 2 hari baru jinnya pergi. Nanti ada cerita lagi bahwa teman saya dari Muhammadiyah Makassar, yang dulu pernah dihadirkan di Suada, ini satu orang dimasukin jin sebanyak berapa? 5.000 coba. Oh lama ya. Nanti jawabnya nanti. Nah, ini yang mengerikan adalah yang ke-10 adalah pendangkalan akidah muda-mudi. Karena ini kebetulan di sini muda dan mudi. Goal dia ya tidak harus masuk Nasrani, tapi goalnya harus pendangkalan akidah. 1, rokok dan narkoba, ya. 2, dugem dan pergaulan bebas. Pak jujur saja ya, saya dulu ngertinya Jogja ini berarti nyaman bener. Kalau saya bahasa dalam bahasa Jawa berarti nyaman, tapi nyaman ini nyaman. Ternyata saya setelah keluar malam, maksudnya keluar malam itu saya bekerja. Saya kalau dulu punya taksi, saya mencoba Jogja yang sebenarnya ini nyaman enggak? Ternyata Masya Allah, ada cewek kerudungan dugem lagi. Nah, di Jogja. Nah, terus orang-orang yang hidung belang juga kurang ajarnya lagi apa? Saya pernah disuruh nih, Pak, tolong cariin cewek yang kerudungan. Oh banyak, biayain saya bilang itu. Bukan itu. Kalau misalnya kan jelas banyak ya, atau SMA Muhammadiyah 1 itu banyak orang kerudungan. Bukan itu Pak. Maksudnya itu tadi orang yang mau dibawa kemana-mana tapi pakai kerudung. Nah ini kan kurang ajar ini. Semuanya dua-duanya kurang ajar ini. Nah, terus pergaulan bebas. Waktu di Aceh saya menyampaikan ini Pak, besoknya ternyata geger di Aceh. Karena apa? Ada di sana namanya Hotel Hermes, itu punya Nasrani, ya, punya Nasrani. Nah, Hermes ini ternyata membiayai membuat Injil disebarkan ke seluruh Indonesia, termasuk Injil berbahasa Aceh. Dan punya hotel membuka dugem di sana dan adakan pergaulan bebas sehingga muda-mudi di Aceh bebas bermain di hotel itu dan menjual gadis-gadis Aceh. Makanya besoknya baru gempar. Ternyata yang diomongin Markus intinya ada katanya gitu. Akhirnya sana mau ngadain demo waktu kemarin. Saya juga ngocok-ngocok pokoknya harus demo ya bilang. Nah yang selanjutnya menanggalkan jilbab. Ini saya lompati saja hanya sebagai judul karena dikejar waktu. Selanjutnya meninggalkan sholat. Ini terjadi di Jakarta seperti ini. Nah, ini yang paling hebat. Orang Nasrani ini menguasai media cetak dan menguasai media elektronik, sehingga tatkala ada demo, ya, ini seperti FPI itu sebenarnya demonya benar loh. Jangan rekan-rekan juga ikut nimbrung salah. Sebenarnya Habib Rizik pernah tatkala saya di Jakarta, itu kalau dia ingin demo di sebuah kafe atau apa, itu sebenarnya sudah memberikan info ke polisi. Pak polisi, tolong itu dihentikan maksiat itu. Surat pertama, surat ketiga baru demo dia. Nah, kalau nanti polisi nggak gerak, ya FPI yang gerak. Nah di Aceh saya tunggu seperti itu. FPI bertanggung jawab atas kelancaran orang Islam beribadah dan lain sebagainya. Nah ini memecah belah suara dalam pilkada dan pileg. Karena kemarin ini pilkada dan pileg ini sudah berlalu, maka saya yang besok ini adalah pilpres. Ya tolong, saya mengharap muda-mudi Muhammadiyah dan warganya, tolong jangan golput. Ya, karena seorang Islam
Otomatis nanti Anda lebih pintar daripada saya. Kalau kita tiru-tiru, meniru kelakuan mereka, baru meniru kelakuan mereka, kita sudah termasuk golongannya. Kalau kita memilih pemimpin yang non muslim, kita juga dalam golongannya. Lah kalau kita golput, ya, nanti kata ini nanti banyak orang Islam golput, otomatis orang Nasrani menyusun kekuatan. Akhirnya yang menjadi pemimpin adalah orang Nasara. Kita juga sama dengan memberikan kesempatan, maka kita termasuk di dalam golongannya karena kita juga terpimpin. Satu contoh, pilkada, misalnya saya calon lurah dari Nasrani, masnya ini dari Islam. Kalau berdua, saya jelas kalah. Maka Yahudi dan Nasrani kalau seperti ini bersatu, maka masnya yang paling depan ini disuruh jago lurah. Mas, tolong dengan untuk jago lurah. Wah, saya nggak punya biaya dari saya dan nggak usah membalikan. Tidak cukup satu, nanti dipecah menjadi 4 suaranya orang Islam, musuh saya, nah mesti menang saya. Dan ini terjadi di Kalimantan dari pemilihan lurah sampai dengan gubernur di sana gol. Karena apa? Ada seorang namanya Hirman, ini ditangkap oleh Arimatea. Ini adalah orang yang ahli dalam memecah suara. Dan Arimatea punya bukti, jadi ngomongnya nggak ngomong kosong. Jadi gitu. Nah di sini coba nanti kita telusuri pilpres yang akan datang. Ya. Kemarin dari ujung timur dia meninggalkan Bekas, otomatis wali kotanya yang Nasoro itu berkuasa, tinggal ke Jakarta. Di situ Arimatea, orang Klaten ini yang laporan ke saya, Pak Markus, ternyata di Solo dan di Klaten setelah dia menjadi wali kota, data kristenisasi meningkat cukup banyak. Cuman saya hari ini nggak bawa, jadi nggak bisa laporan. Nanti kapan-kapan bisa menghubungi Arimatea sehingga, nah angka itu berapa, insya Allah. Nah, tatkala nanti ke barat, dia meninggalkan gubernur, terus pindah, di balik itu naik. Maka apa yang akan terjadi tahun 2020 sudah diambang pintu. Maka dari itu, bagaimana cara memilih yang baik? Anda lebih pintar daripada saya, tapi saya punya resep demikian. Jadi kalau taruhlah, karena orang Islam itu banyak yang ngelopro, Pak. Jujur saja banyak yang ngelopro. Karena apa? Dari tokoh-tokoh Islam yang punya kedudukan, kemarin ini kesangkutnya kalau nggak pornografi, korupsi wanita, ya, itu menjadikan orang Islam muak untuk memilih. Taruhlah kalau saya bikin kriteria, orang Islam yang sangat bobrok, agak bobrok, rusak, agak rusak, agak baik sekali. Kalau yang baik sekali sama yang baik itu sudah nggak ada, ya sing roda apik lah kira-kira. Nah, kita pilih. Nah, itu saja resep kita. Jangan golput, terus memilih yang tinggal agak baik ini tadi. Jangan milih yang bobrok. Nah, itu saja. Nah, pas ya Mas. Ya, Mas, 5 menit. Di Aceh, saya tambahkan dikit. Di Aceh ini ada, nah makanya ini penyelesaian. Nah, ini binatang aja sudah bilang kayak gini loh. Aku mikirin teman-teman kok jadi pusing ya. Nah, ini maunya dari Jakarta. Gue sedih manusia kok tidak ngerti jalan lurus, murtadkan jadinya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghadangnya? Nah, pertanyaannya, kapan kita bisa bantu menghadang bersama Arimatea? Silakan. Di Arimatea ada kajian Pak, setiap Rabu sore jam 4. Silakan datang ke sana, nanti bisa belajar kristologi dan untuk modal kita dialog. Coba kita cermati ini. Saya gambar semalaman, cermati ini gambar apa? Apa Mbak? Kuda, pemandangan. Tapi dibalik itu harus dicermati. Ya berapa sekarang wajahnya? Yuk. Sambil Anda mencermati wajah, hitungannya berapa? Nanti saya lanjutkan setelah yang satu ini.
Oke, terakhir saya dengar 9 ya. Oke, terakhir 9. Ya. Oke, nah. Jadi ini cermati ya. Nah, itulah dunia kristenisasi. Menghadangnya sulit, sesulit menjawab kuis tadi. Ya, paling tinggi 9 ya di sini. Makanya harus jeli dan cermat sekaligus cerdas. Saya gambar semalaman, Anda menebak cuma 9. Ini Anda kurang teliti. Jadi kalau ada kristenisasi menyusup, kalau saya ceramah di sini, itu biasa ada yang ngikutin ya. Itu biarin aja. Jadi Anda kadang-kadang jejer dengan orang Nasrani nggak ngerti, seperti nggak jelinya melihat gambar nasi. Nah, sekarang cara menghadangnya, ya. Ini kalau di Aceh, ini harus bersatu Dayak, NU, FPI, ini satu rumpun, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Salafi, Tarbiyah dan lain-lain. Kalau di sini NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain. Ternyata saya kemarin dipanggil di Kemenang ya. Ternyata ngumpul forum Islam di Jogja itu ada 57. Banyak sekali ya. Cuman untuk menghadang kristenisasi belum ada yang bersatu. NU sama Muhammadiyah aja perang. Kalau ada orang NU kok bergabung sama Muhammadiyah agak tentrem gini, nanti yang lain lihat kok itu bisa tentrem ya. Cuma beberapa belinder saja. Tapi kalau ada orang NU kok bertemanan dengan orang Nasrani, hari kayak gue biasa-biasa baik kok. Ini jujur saja, karena saya tak kalah banyak mengajak untuk ini, banyak yang gada, tapi alhamdulillah untuk Muhammadiyah tidak. Nah, berapa sekarang gambarnya? 15, maka Anda tadi salah 6, tidak mencermati 6. Coba 6 itu kalau ada 6 orang Kristen di sini, wah payah Anda. Nah, oke, banyak yang salah tak? Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan bincang-bincang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Markus Desno. Saya kira banyak teman-teman yang pengen bertanya, karena ini nggak biasa. Biasanya yang hadir hanya setengahnya ini 2 kalinya ini. Saya kira materinya menarik dan teman-teman benar hadir di sini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana gerakan dakwah dan politiknya misionaris di tahun-tahun politik ini. Saya buka pertanyaan pertama untuk 4 penanya. 1, 2, 1. Oke, 3 dulu. Silakan Bapak yang di belakang. Karena ini Pak streaming, mungkin bisa di depan. Ke depan aja, Pak. Baik. Pakai mic. Tenang ya, Pak. Tenang. Dan kita gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja pertanyaan Pak, mungkin ini macam apa yang sekarang pada kebanyakan setiap muslim mungkin sejak anak-anak, bahwa nama muslim nama Buya Muhammad Iqbal dari Kendal kita ketik, yaitu tentang pengalaman tentang akidah dalam ini rukun iman. Salah satunya ada mempunyai tentang rukunnya kita Allah, dan mungkin sisinya hanya membatasi sampai sejauh mana batasan-batasan atau dalam hal ini pengalaman empiris mungkin dari Bapak atau ketika menjalani kehidupan secara individu maupun ketika membimbing dari teman-teman dalam hal membentuk akidah. Dalam sisi kita mengimani kitab-kitab bagi kita yang dahulu yang 3 itu maupun kitab Al-Quran,
tanpa terpengaruh terhadap milah atau syariat mereka, karena pemahaman di sini tidak sangat langsung ketika kita harus beriman, dalam sisi lain kita tidak menjalankan syariatnya kecuali syariat yang terakhir ini, Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.